Dengan demikian, rapat paripurna DPR hari ini telah memenuhi quorum. Sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka rapat paripurna DPRD saat ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penjelasan terhadap Raperda Prakarsa DPRD Provinsi Sulawesi Utara tentang pelayanan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, kami sebut dengan Benut Tajim, Bapak Oli Dondo Kambai, Sarjana Ekonomi, dan kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andes Kevin Oekando, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi dan segenap jajaran pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wartawan media cetak dan elektronik, serta para undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan saya mewakili teman-teman menyampaikan dan mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, dan kekuatan, serta memungkinkan kita untuk menjalankan tugas pengabdian di daerah tercinta Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini ingin kami menyampaikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pelayanan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Itu Raperda ini diusulkan oleh beberapa anggota dari semua lintas fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan dikoordinasikan oleh pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Daerah atau Bapemda. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Urusan agama merupakan salah satu urusan pemerintahan absolut. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah pusat A. melaksanakan sendiri atau B. melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas demokrasi. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan ibadah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah yang harus dikelola berdasarkan asas keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas, sehingga jamaah dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang ibadah haji dan umrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi petugas haji daerah, transportasi jamaah haji daerah, panitia penyelenggara ibadah haji daerah, serta pendanaan haji tersebut. Adapun tujuan penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan agama. Penyelenggaraan biaya transportasi, pemberangkatan, dan pemberangkatan jamaah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip keadilan. Provinsi Sulawesi Utara dapat kami gambarkan adalah satu wilayah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah jamaah haji yang berangkat setiap tahunnya. Sebagaimana kita ketahui sesuai peraturan perundang-undangan, setiap 1.000 warga muslim di satu tempat berhak mendapatkan satu jatah kuota untuk berangkat
daerah dalam mengorganisir proses ibadah haji. Rapat paripurna yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Peningkatan jumlah jamaah haji di Nusantara tidak hanya mencakup aspek kuantitas, namun juga menyangkut kualitas penyelenggaraan ibadah. Pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan fasilitas yang memadai, mengelola transportasi, menyediakan akomodasi, serta memberikan layanan yang sesuai untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan jamaah haji. Dalam konteks Sulawesi Utara, keterlibatan pemerintah daerah dalam mengelola proses ibadah haji memiliki implikasi yang sangat besar terhadap keberhasilan dan keamanan jamaah haji. Keterbatasan fasilitas kendala transportasi serta kurangnya akomodasi yang memadai dapat menjadi hambatan yang serius yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan jamaah. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas, yaitu khusus pemerintah daerah dalam mengatur standar prestasi, akomodasi serta layanan yang terkait menjadi krusial dan untuk memastikan keberhasilan dan keselamatan selama perjalanan ibadah haji. Walaupun ibadah haji pada hakikatnya merupakan ibadah personal, namun dalam pelaksanaan tidak terhindarkan bersifat kolosal. Dan oleh sebab itu hadirnya peran pemerintah dan pihak-pihak terkait merupakan suatu keniscayaan, mengingat pentingnya perlindungan terhadap jamaah haji serta kelancaran proses ibadah haji tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif, secara fakta perjalanan ibadah haji tidak berangkat dari Jakarta, tetapi melalui daerah asal yang masih dalam koridor pemerintah daerah. Ditinjau dari aspek sosiologis sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat setempat atau daerahnya yang menunaikan ibadah haji. Selanjutnya, secara yuridis, adanya peraturan daerah mengatur secara teknis dan rangka memberikan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji, di mana baik peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengeluarkan regulasi tentang haji sangat penting karena animo pendaftar calon haji yang terus meningkat. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan, hadirin hadirat yang kami hormati, dapat kami informasikan daftar tunggu ibadah haji di Sulawesi Utara adalah 14 tahun. Bila mendaftar tahun 2024, maka 14 tahun ke depan baru bisa menunaikan ibadah haji. Oleh sebab itu, perlunya suatu peraturan daerah yang dapat mengatur agar mereka yang berangkat haji ke tanah suci, apalagi mendapat bantuan pemerintah daerah Sulawesi Utara, adalah benar-benar masyarakat Sulawesi Utara, bukan masyarakat dari luar Sulawesi Utara. Pemerintah Sulawesi Utara juga tidak luput dari perhatian terhadap calon jamaah haji, di mana selama ini Provinsi Sulawesi Utara menyiapkan dana subsidi untuk jamaah haji yang diperintahkan bahwa setiap jamaah haji mendapatkan 3,5 juta dan jumlah yang sama juga diberikan kepada tim pembangunan jemaah haji dari KPD yang berangkat sekian tahun. Oleh sebab itu, jumlah ini hampir naik 2 kali lipat. Kami memberikan apresiasi pada pemerintah di bawah pimpinan Bapak Gubernur, Bapak Odi Dodo Kambe dan Pak Stephen Kando. Karena ini Pak, sudah lama dinantikan oleh masyarakat Sulawesi Utara. Ketika kami pada tahun 2015 diberi tugas oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi tugas pembimbing ibadah haji di Mekah, kami mendapatkan keluhan daripada masyarakat. Kalau daerah lain, biaya lokal dari embarkasi ditanggung oleh pemerintah daerah, tapi Sulawesi Utara belum, baru mendapatkan subsidi. Padahal undang-undang mengamanatkan biaya transportasi lokal akomodasi adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan secara eksplisit ditulis dalam Undang-Undang Nomor 18 dianggarkan dalam anggaran pendapatan daerah.
sejarah akan mencatat Perda Haji untuk pertama kali disahkan hari ini. Bahwa ke depan jemaah haji tidak sekedar mendapatkan dana tali kasih, tapi sudah punya landasan hukum yang jelas, sehingga siapapun berganti pemerintahan, tanda tangan Pak Wali Dono Kambe dan Pak Syafir Kando memberikan dasar hukum sebagai perwakilan pemerintah pusat agar ke depan biaya lokal ini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Insya Allah setiap tahun jemaah haji akan berangkat, akan mendoakan kita semua di tempat yang suci dan menurut pemahaman kami umat Islam, di tempat itu doa makbul dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa yang tulus, mudah-mudahan ke depan pemerintahan ini akan berlanjut sehingga Sulut hebat, makin sejahtera untuk rakyat Sulawesi Utara. Selanjutnya, dengan penjelasan ini kami berharap segera dibentuk pansus untuk kita bahas pada saat-saat periode kita akan berakhir. Periode 2019-2024 akan meninggalkan legasi bahwa di periode ini berakhir di kita. Oleh sebab itu, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami mengucapkan sebuah pantun. Baca Al-Quran, baca berjanji. Masuk ke rumah, ucapkan salam. Selamat menunaikan ibadah haji, karena Perda Haji siap membantu. Demikian penjelasan yang kami sampaikan. Terima kasih pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang telah memberikan bahan bagi kami sebagai pengusul pada Bapak Pemda Sulawesi Utara dan Ketua Pimpinan Bapak Ari Runtuh dan seluruh anggota yang telah memberikan kesempatan kami meyakinkan Bapak Pemda bahwa Perda ini dapat dilaksanakan karena ada payung hukum. Dan pada pimpinan DPRD, Sekretaris Dewan, dan terlebih pada Bapak Gubernur, mudah-mudahan tanggapan yang baik sehingga Perda ini dapat ditetapkan. Terima kasih Pak Ketua Bapak Kelawiran, Burung Pirian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.